Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita ketemu sama Om Jaya, vlogger YouTuber terkenal. Wah, yang subscribernya udah hampir 1000. Itu berkat kalian semua, tapi belum semua loh, itu masih bisa tambah lagi. Nah jadi ya coba Om Jaya, kira-kira nih banjir ini gimana Om Jaya nih? Apa yang lu dapet nih? Lu sempet keliling atau enggak nih? Nah ini kemarin kebetulan kan banjir ya, jadi sempat dengar di radio, udah gitu pagi-pagi tuh gue langsung jalan. Nah tujuan gue kan, gue pikir kan banjirnya ini pasti Jakarta nggak banjir gitu. Karena kan Jakarta jarang lah banjir besar kan gitu ya. Nah akhirnya gue langsung menuju ke lokasi yang memang setiap tahun tuh pasti banjir. Nah tempat itu kebetulan di Ciledug. Jadi kalau di tempat lain nggak banjir, dia pasti banjir. Jadi sorry gue potong. Jadi pada saat malam itu hujan gede, lu udah tahu lu besok lu mau pergi kemana gitu kan? Tanpa bawa bantuan. Tanpa bawa bantuan, gue langsung jalan. Gue udah tahu tujuannya kan? Tujuan kemana bro? Ciledug itu perumahan Puri Kartika. Puri Kartika. Itu saban tahun memang langganan ya? Pasti. Itu saban tahun masuk berita juga kayaknya. Kayaknya karena udah keseringan jadi jarang berita. Yang kemarin sempat gue lihat juga berita terakhir tuh kalau nggak salah 2-3 tahun lalu. Padahal tahun lalu yang gue tahu banjir juga. Jadi sekarang TV udah nyari lokasi baru ya. Nah itu. Jadi yang namanya banjir kan bisa aja berkembang pindah ke tempat lain ya. Mungkin ada pembangunan perumahan, lalu yang tadinya tanah kosong jadi resapan air, nah pindah ke sebelahnya yang udah ada rumah duluan kan. Nah jadi kalau boleh dibilang sih sebenarnya banjir itu ya memang selalu ada, cuma tempatnya mungkin berpindah ya karena kelakuan kita semua. Kayak apa? Kayak di tol TB Simatupang tuh ya. Nggak pernah banjir, tiba-tiba itu jadi banjir gitu. Banjir dan nangkap ikan kan? Nangkap ikan. Nah kemarin juga gue sempat ketemu satu pemancingan yang luber airnya, terus ikannya tuh pada meluap ke perumahan warga. Akhirnya orang-orang pada mancing di sana. Lumayan juga mereka dapat ikan. Boncos dong dia. Iya makanya yang punya ngeliatin. Itu harusnya dijual kiloan tuh. Lo dapat berapa? Bayar ya. Iya. Gitu. Nah di Ciledug lo dapet apa? Dapet ikan juga? Enggak, cuma dapat cerita aja. Ceritanya apa nih? Apa yang bisa lo ceritakan ke kita nih? Oleh lo di Ciledug. Nah, jadi kan selama ini kan orang berpikiran tuh kalau banjir entah itu di Jakarta atau mungkin di Tangerang ya, di kota Tangerang di Ciledug situ, kan selalu yang disalahin itu pemerintah kan. Betul. Siapapun yang menjabat, nah itu pasti salah. Betul. Nah itu ya kita namanya kehidupan kita bermasyarakat ya ujung-ujungnya kita pasti ingin nyalahkan orang lain ya. Padahal banyak hal yang seharusnya kita sendiri bisa lakukan, misalnya yang tadinya daerah resapan air tuh sebaiknya jangan dibangun. Atau mungkin ada orang juga sering membuang sampah sembarangan. Kayak kemarin tuh kejadian gua pas pulang tuh lewat Bintaro Exchange. Nah itu kan ada perumahan tuh Menteng Bintaro. Nah itu ada kali tuh di dekat Bintaro Exchange. Nah itu meluap tuh. Nah pas gua nyampe situ, gue lihat tuh ada pemulung, memang pemulung yang sering mangkal di situ. Dia ceritanya dia dapat itu hasil pulungan plastik itu 2 gerobak besar. Jadi bukan gerobak yang biasa, tapi gerobak itu numpuk. Nah kalau misalnya 2 gerobak besar itu dijadikan satu, itu satu kol diesel tuh masuk. Nah itu. Iya kayak kalau kita ngelihat pintu air Manggarai kan, itu kan ekskavator itu ngambil tuh kalau sedang terus-terusan ya. Terus-terusan kan. Nggak berhenti kan itu kerja. Nah, Tapi gini, kalau memang lu bilang ada sumur resapan dan segala macam, fair nggak? Misalnya ada satu perumahan, ada orang sudah bangun rumah, terusnya kita belum bangun rumah nih, kita masih punya lahan kosong aja. Nah, lahan kosong itu secara nggak langsung warga akan melihat itu sebagai lahan hijau, sumur resapan. Pada saat kita bangun rumah di situ, itu bisa jadi akan ada banjir kanan ke tetangga, kanan kiri. Menurut lu gimana tuh kalau yang kayak gitu? Atau misalnya tanah kita yang udah kosong udah lama terusnya dianggap sebagai sumur resapan, lahan hijau, kita gadein, kita jualin aja ke Pemda atau itu gimana tuh menurut lu? Nah itu kan sama kejadiannya sama kayak di Bekasi tuh. Kan ada tuh satu lahan yang merupakan aset negara yang dikuasai oleh Departemen Keuangan, badan aset negara ya, karena mungkin itu jaminan tadinya. Nah itu kan
menjadi tempat pembuangan sampah tuh. Nah, oleh pemerintah Bekasi itu mau dijadikan TPA. Oh iya. Apa mungkin tempat pembuangan sementara. Cuma kan ya itu kan milik seseorang sebetulnya. Betul. Nah, tentu yang punya itu ya dia pasti punya sertifikat, apalagi udah masuk PPA itu kan pasti ada surat-surat yang jelas kan ya. Udah resmi lah punya. Ya, tentu kan dia punya hak sebetulnya. Kan kita nggak bisa mengekang hak orang, itu kan hak asasi ya memiliki tanah itu. Nah, jadi memang suatu keadaan yang ya boleh dibilang buah si malakama ya. Nah, cuma kan pada saat membangun mungkin dia nantinya ya tentu ada kewajiban yang mungkin harus dia lakukan. Misalnya dia harus membangun sumur resapan atau mungkin saluran drainasenya harus baik kan gitu ya. Nah, itu mungkin ya itu di situ perlunya Pemda untuk aktif dan nggak pandang bulu. Jadi jangan hanya menyalahkan satu orang itu. Mungkin perumahan-perumahan yang sudah ada pun mungkin dia tidak melakukan kewajibannya, kan bisa aja. Nah, itu tuh yang terjadi sekarang. Gue sih nggak bahas politik ya. Misalnya kita ngomong Kemang itu pembangunannya kan gila-gilaan tuh. Dan gue rasa gorong-gorongnya gue pada ketutup tuh, gitu kan. Nah, yang melakukan pembangunan para pengusaha tuh, ya kan pengusaha. Tapi pada saat tiba-tiba kena banjir seperti ini, mereka akhirnya teriak juga, pemerintah juga yang disalahin. Nah, gitu, iya. Menurut lu gimana kalau misalnya pemerintahnya terlalu tegas atau matanya pemerintah kan terbatas nih, matanya pemerintah terbatas gitu kan. Nah, tiba-tiba sudah bangun, nanti ada kejadian kayak di Kemang, menurut lu gimana tuh? Itu harusnya kan nggak satu pihak ya? Iya, betul. Nah itu, jadi kita lihat aja contohnya tuh, yang di Kemang kejadian kan itu memang kalau ada banjir besar dia pasti kelelep Jalan Kemang Raya ya. Nah itu kemarin di berita kalau nggak salah kan mobil-mobil pada kelelep tuh. Ada berapa mobil tuh, banyak banget tuh di depan pertokoan itu. Nah seharusnya kan mungkin warga sendiri atau pemilik mobil itu mungkin seharusnya sudah bisa mengantisipasi ya. Nah itu memang daerah banjir dan memang tempatnya kan kayak lembah gitu. Nah itu seharusnya kan mereka sendiri bisa nggak parkir di situ paling enggak ya, mereka harusnya tahu. Nah jadi kan kita nggak bisa nyalahin pemerintah kalau ujuk-ujuk mobil kita tenggelam lalu wah ini pemerintah yang salah nih. Nah itu sesuatu yang konyol bagi mereka sih sebetulnya. Ya kalau memang bicara banjir di Jakarta ya memang kan semua pihak kan nggak bisa juga misalnya satu gubernur langsung serta-merta menghentikan banjir karena kan isunya ini dari zaman Belanda gitu. Betul. Nah, kita harap sih isu-isu banjir ini tidak memecah belah kita nih bos. Betul. Kan? Setuju. Harusnya kita malah kerja bahu-membahu gitu kan. Artinya kan problemnya bukan problemnya pemerintah, bukan problemnya warga, problem kita semua. Karena pasti nextnya juga pada saat misalnya gubernur sekarang misalnya nextnya dia nggak terpilih, itu akan menjadi isu baru ke gubernur selanjutnya gitu kan. Nah, nanti kita tetap salah-salahan gitu kan. Selesai. Ujung-ujungnya kan tiap 5 tahun ada pilkada yang kita omongin itu banjir. Betul. Nah, alasan untuk menjatuhkan gubernur sebelumnya banjir. Nah, tantangan bagi gubernur kedepannya itu banjir. Padahal ada tantangan lain yang harusnya kita lebih perhatiin, misalnya ekonomi, kesejahteraan warga, mungkin lapangan usaha kayak gitu. Tapi lu setuju nggak kalau ibu kota kita jadi pindah ya? Anggap aja nggak ada COVID. Anggap aja nggak ada COVID. Kemarin kan ada perencanaan, ada sampai penasehatnya Tony Blair dari mana Uni Emirat Arab juga termasuk gitu ya. Nah, anggap aja nggak ada COVID terjadi. Terusnya kita pindah. Lo setuju pindah atau enggak? Kalau gue setuju. Karena? Nah, gue lihat contoh ya negara yang sudah melakukan itu. Misalnya Amerika. Mereka punya ibu kota sendiri khusus untuk kota administrasi. Di Washington kan gitu ya, walaupun secara ekonomi pusat-pusat ekonomi mereka nggak di Washington. Nah di Australia juga dulu mereka kota besarnya kan Sydney sama Melbourne, lalu mereka bikin ibu kota sendiri itu di Canberra. Nah Canberra pada awalnya tuh sepi banget, jadi nggak ada penduduknya, boleh dibilang kota mati. Jam 5 tuh orang udah nggak ada yang keluyuran. Nah cuma pemerintahnya dengan kekeh, dengan suara bulat, rakyatnya pun mendukung untuk bikin ibu kota di sana. Nah, akhirnya apa yang terjadi dengan ibu kota negaranya pindah secara administrasi parlemennya ada di sana, lalu pemimpin pemerintahannya ada di sana yaitu perdana menteri kan gitu, rumah gubernur jenderalnya pun di sana. Nah, cuman secara ekonomi tetap aja
negara-negara bagian yang lain kan punya ibu kota tuh. Ya. Nah kayak Sydney, Melbourne itu berkembang dia dan pemerataan keadilan tuh terjadi. Karena apa? Melbourne dan Sydney mereka bisa bersaing secara ekonomi, sedangkan ibu kota pemerintahnya ya di Canberra itu kayak gitu. Lu lama di sana ya? Sempet sih di Sempet sana. Iya. Nah, jadi lu setuju nih kalau Indonesia? Setuju banget. Ya? Iya, setuju banget. Apalagi kan kalau misalnya kan rencananya kan di Kalimantan ya. Nah, kita tahu kan Kalimantan itu luas ya daratannya, lalu penduduknya juga masih jarang. Potensi ekonominya tuh masih ada. Nah, pertanyaan gue selanjutnya adalah apakah memang se-urgent itu kita pindah? Kalau nggak dimulai dan disiapkan dari sekarang, kapan kita akan mempersiapkan diri? Karena apa? Kalau kita nggak siapkan dari sekarang, mungkin 10 tahun lagi, mungkin ya keadaan udah terlambat. Ya. Akhirnya cuma mungkin mempersiapkan dari sekarang, mungkin pindahnya bisa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kan nggak masalah. Tapi kan cost-nya gede banget tuh. Ya itu memang ada cost dan benefit ya. Kalau menurut gue sih, kalau dengan memindahkan ibu kota ke sana, benefitnya akan jauh lebih besar. Karena apa? Nggak hanya Kalimantan yang nanti ekonominya akan dibangun, tapi kayak Pulau Sulawesi itu kan berdekatan dan mereka secara psikologis juga dengan Pulau Kalimantan kan dekat tuh. Orang Bugis banyak di Kalimantan. Nah itu gue rasa sih advantage-nya akan jauh lebih besar daripada kerugiannya. Sip. Nah, gua wrap up nih ngomong-ngomong Jaya nggak berasa nih. Jadi dari ngomong banjir sampai pindahin ibu kota, gitu kan. Nah, untuk tapi bukan artinya kita pindah karena banjir ya, bukan. Betul, karena apa? Banjir itu ya memang ada setiap tahun. Kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa dengan banjir itu, ya kita sendiri yang salah sebetulnya. Oke, jadi ini pindah ibu kota nggak ada hubungan sama banjir, lebih ke hubungan ke masalah strategis, ekonomis dan lain-lain ya. Betul. Oke. Nah, jadi barangkali kita lanjut ke podcast kita selanjutnya dengan Bung Jaya. Oke.